Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Lancar. Lancar, Pak, tapi udah panas. Iya, mau apa puasa? Puasa, Pak, tapi udah ada tahan nih. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Ya, untuk menambah semangat kita belajar sebelum mulai pembelajaran, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Mungkin ada yang hafal lagu dari Sabang sampai Merauke. Sama-sama nyanyi ya, ikuti Bapak ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Indonesia berjanji pada menunjukkan airku Indonesia. Wah, mantap, luar biasa anak-anak ini. Jadi dengan kita menyanyikan lagu nasional akan lagi kita kepada tanah air dan juga nanti menambah kebanggaan kita. Sebelum memulai pembelajaran, untuk kita membaca dulu. Dengan membaca nanti akan menambah ilmu kita. Harapannya. Alusius membaca apa? Baca buku, Pak. Buku apa yang dibaca? Semua buku yang disukai, Pak. Semua buku yang disukai. Metopo membaca apa? Saya suka baca cerpen, Pak. Membaca cerpen. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran kelima. Mata pelajaran PPKN sama bahasa Indonesia. Nanti untuk PPKN kita akan belajar tentang keberagaman, kegemaran di sekolah. Kemudian untuk bahasa Indonesia kita akan belajar tentang tokoh dalam cerita fiksi. Nanti harapannya setelah pembelajaran ini kalian akan bisa menyebutkan, menjelaskan, serta menganalisis keberagaman, kegemaran di lingkungan sekolah. Juga nanti harapannya kalian akan bisa untuk menguasai dan memahami tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks fiksi atau cerita fiksi. Pada pembelajaran selanjutnya, kita ada belajar tentang keberagaman individu. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu keberagaman? Eva masih ingat? Ingat, Pak. Apa keberagaman? Berbeda, Pak. Berbeda. Lusius, apa lagi? Mungkin ada yang bisa lagi menyebutkan? Berbeda suku, Pak. Berbeda agama. Berbeda suku, berbeda agama, ya bagus. Jadi keberagaman itu adalah perbedaan yang ada pada individu. Bisa itu fisik, suku, agama, kegemaran, dan lain-lain. Nah, untuk biar agar kita lebih memahami materi, kita simak dulu video ini. Anak-anak, tolong perhatikan videonya, simak baik-baik ya. Kedengaran? Bisa kelihatan videonya? Kelihatan, Pak. Ya, kedengaran suaranya? Suaranya yang belum, Pak. Kedengaran? Ah, sudah, Pak.
keyakinannya tak ada itulah yang membuat kita saja harus selalu ingat ada Indonesia beraneka ragamnya penuh irama irama ada Indonesia selamanya kebahagiaan bersama kita Indonesia. Berikan ada di mana anu kepanan detik ini telah dunia hidup merdeka damai selalu bumi pertiwi beda pasangan dan bumi kita tetap jadi untuk selama-lamanya. Oh, ada Indonesia beraneka ragamnya menyamai irama irama ada Indonesia bukan selamanya kebahagiaan bersama kita Indonesia. Kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Indonesia beraneka ragamnya mewarnai irama irama aku ada Indonesia bukan selamanya kebahagiaan bersama kita Indonesia. Indonesia. Ya, sudah selesai videonya. Gimana? Ada yang bisa mendapatkan informasi dari video tadi? Kira-kira Maitopo mungkin bisa menyebutkan kira-kira informasi apa yang didapatkan dari video tadi? Kita banyak hobi yang berbeda, Pak. Banyak hobi yang berbeda. Kalau Ucong, apa yang bisa didapatkan informasinya? Ucong? Ya, Pak. Ya, apa informasi yang didapatkan dari video tadi? Tadi banyak hobi, Pak, banyak kegemaran. Iya, banyak hobi, banyak kegemaran. Jadi, dari video tadi kita bisa mendapatkan informasi bahwa kita ini punya banyak sekali keberagaman kegemaran di sekolah. Punya banyak kegemaran. Kegemaran itu sama dengan hobi ya. Di sekolah ya, ada membaca, menulis, bisa juga olahraga, bermain bola, ya, dan lain-lain. Apa ada yang belum memahami dari video tadi? Di sini, Rizky, apakah sudah bisa memahami video tadi? Iya, Pak. Iya, sudah paham, bagus. Kalau sudah paham, tadi Bapak sudah membagikan LKPD pada kalian di WA Group. Jadi, Bapak minta kalian untuk melakukan wawancara secara berpasangan untuk menanyakan apa saja kegemaran temanmu. Ya, sekarang dilakukan ya. Iya, Pak. Nanti jawabannya ditulis di LKPD. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya.
Sekarang kita bahas hasil wawancaranya tadi dengan temannya. Aloysius wawancara sama siapa? Sama Jong, Pak. Sama Jong. Apa yang ditanyakan tadi kegemarannya? Apa kegemaran Jong? Jong suka membaca, Pak. Jong suka membaca. Apalagi selain membaca Jong, hobinya? Dia suka mengetik, Pak. Dia suka mengetik. Kemudian Maitopo. Maitopo tadi wawancara sama siapa? Ya Pak, Wawancara sama siapa Maitopo? sama teman Pak. Siapa temannya? Itu teman yang biasa main mancing Pak. Main mancing-mancing. Iya. Jadi dari wawancara tadi kita temukan banyak perbedaan kegemaran. Jadi dari situ, dari banyaknya beragam kegemaran, kita harus tahu kira-kira sikap apa yang harus kita terapkan untuk menghadapi perbedaan itu. Apa manfaatnya? Sekarang kita lanjut ke materinya ya. Nih, tadi di video juga sudah Bapak jelaskan. Kegemaran sama saja dengan hobi. Kegemaran sesuatu yang disukai untuk dilakukan di waktu santai. Kegemaran ada yang dilakukan sendiri, ada juga yang dilakukan bersama. Kegemaran yang dilakukan sendiri itu contohnya membaca, menulis, berenang, bernyanyi, dan menggambar. Kegemaran yang dilakukan secara bersama itu adalah bermain sepak bola, bermain badminton, bermain tenis meja, dan masih banyak lagi. Apapun hobimu itu harus berguna, dikerjakan dengan baik, dan dilakukan dengan sepenuh hati. Ini jenis-jenis kegemaran hobi di sekolah. Itu ada membaca, menulis, menggambar, sama ini ada juga ini bermain tenis meja, bermain bola. Setelah kita mempelajari jenis-jenis hobi, kita harus tahu dulu manfaatnya, manfaat dari keberagaman hobi tadi. Keberagaman hobinya yang pertama, siswa akan memahami berbagai perbedaan, memupuk rasa saling menghormati, belajar toleransi, menciptakan kerukunan antar warga sekolah, kemudian menumbuhkan kasih sayang di lingkungan sekolah. Di sini ada LKPD yang sudah Bapak siapkan juga. Di tadi yang Bapak bagikan di WA Group, ini nanti kalian diskusikan. Kelompoknya juga sudah Bapak bagi ya. Ada 3 kelompok, ada kelompok A, itu ketuanya Aloysius, kelompok B itu ketuanya Eva, kelompok C itu ketuanya Maitopo. Tolong dikerjakan dulu ya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Aloysius sudah. Coba Aloysius Pak. bacakan hasil diskusinya. Nomor 1, apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? Membuat senang, Pak. Membuat senang. Kalau yang kelompok B, apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? Mengisi waktu, Pak. Mengisi waktu. Kalau kelompok C gimana? Menghilangkan jenuh, Pak. Menghilangkan jenuh. Bagus. Jadi sudah tahu apa itu manfaat kegemaran. Yang nomor 2, apakah kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan? Kelompok yang A tadi apa jawabannya? Serius? Memberi manfaat, Pak. Memberi manfaat. Kalau kelompok 2,
Kelompok 2 gimana? Bermanfaat sekali, Pak. Bermanfaat sekali. Kelompok 3? Sangat bermanfaat, Pak. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Kemudian lanjut yang pertanyaan nomor 3. Apakah kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Kelompok yang pertama apa hasilnya? Tidak, Pak. Mengganggu orang lain. Orang lain malah senang, Pak. Bagus, bisa. Dan nomor 2 apa? Kelompok 2? Tidak, Pak. Tidak juga, tidak mengganggu orang lain. Ya, Kalau malah yang kelompok senang, 3? Tidak mengganggu juga, Pak. Tidak mengganggu juga. Lanjut yang nomor 4. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki kegemaran yang berbeda dengan kita? Kelompok 1 apa jawabannya? Kelompok 1, Alesius. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki kegemaran yang berbeda dengan kita? Menghargai, Pak. Menghargai. Apalagi selain menghargai? Tidak boleh memaksakan teman harus punya kegemaran yang sama dengan kita, Pak. Tidak boleh memaksakan. Bagus itu, Cong. Berarti udah paham. Jadi sikap kita itu selain menghargai, menghormati, juga tidak memaksakan. Jadi belajar toleransi. Sekarang yang nomor 5 terakhir. Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Kelompok 1 apa jawabannya? Bertanggung jawab, Pak. Belajar tanggung jawab. Kelompok 2 gimana jawabannya? Bagaimana Topo kelompok 2? Ya, Pak. Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Ya, mencari kegemaran yang bermanfaat bagi banyak orang, Mencari Pak. kegemaran yang bermanfaat. Kelompok 3 gimana? Ya. Melakukan kegemaran dengan tidak berlebihan, Pak. Ya, berarti semua sudah paham manfaat kegemaran. Sekarang, keberagaman kegemaran tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga bisa dilakukan di rumah dan di masyarakat. Salah satu contoh kegemaran yang dapat dilakukan di rumah yaitu membaca. Membaca merupakan kegemaran yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu untuk menambah wawasan. Dalam kegiatan membaca, kita bisa membaca apa saja. Misalnya membaca cerita fiksi. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa itu cerita fiksi? Alesius tahu? Dongeng, Pak. Dongeng. Metopo tahu? Fabel, Pak. Sebutkan contoh-contoh cerita fiksi. Wapuja bisa menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi? Wapuja bisa? Puja sakit gigi kali, Pak. Oh, Wapuja sakit gigi ya. Iya. Bagaimana kalau Eva? Eva bisa sebutkan contoh-contoh cerita fiksi? Ada, Pak, dongeng misalkan tentang kancil. Tentang kancil. Bagus. Alhamdulillah anak bapak ini pintar-pintar ya. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasarkan dengan angan-angan, fantasi, dan bukan berdasarkan pada kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Jadi tadi ada Alesius, Eva, jawabnya hayalan. Nah, itu sudah benar. Berarti sudah paham. Kemudian di sini pembagiannya pada dasarnya tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama itu tokoh yang memiliki peranan penting
penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian dalam cerita. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Yang kedua itu ada tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting. Pendamping, bisa dikatakan pendamping bagi tokoh utama. Kemudian, tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kalau tokoh protagonis itu tokoh yang memiliki watak baik, sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi pembaca. Yang kedua itu ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai dengan yang didambakan pembaca atau yang diinginkan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Di sini ada Bapak siapkan cerita bawang putih dan bawang merah. Di LKPD-nya juga sudah Bapak siapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai cerita bawang putih dan bawang merah. Sekarang siapa yang ingin bantu Bapak untuk menceritakan cerita bawang merah dan bawang putih? Alesius bisa? Alesius? Ya Pak, Iya, coba dibacakan. agak besarkan Pak tulisannya Pak. Agak dibesarkan tulisannya. Iya. Cerita bawang putih dan bawang merah. Nggak nampak Pak yang di ujungnya, terlalu besar. Bisa. Nah, udah Pak, agak. Nah, lagi kecilkan lagi Pak, dikit. Yang di ujung nggak nampak dah. Yang di ujung nggak nampak. Ya, kita betul ya. Nah, Kita betulkan lagi. Nampakkah? nampak Pak. Ya, bagus. Lanjutkan ya, Alesius. Di sebuah desa tinggallah seorang janda yang hidup dengan 2 anak perempuannya yang memiliki wajah menawan, yaitu bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih yang juga suami dari ibu bawang merah telah meninggal dunia. Jadi bawang putih adalah saudara tiri dari bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki sifat karakter serta kepribadian yang berbeda. Bawang putih memiliki sifat yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara bawang merah memiliki sifat yang malas, sombong, iri hati. Kepribadian bawang merah yang malas juga diperburuk karena ibunya memanjakannya. Ibunya selalu memberi bawang merah apapun yang diinginkannya. Sedangkan bawang putih yang melakukan semua pekerjaan rumah, mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan ia hanya melakukannya sendiri. Sementara itu bawang merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Sudah Pak? Bagus. Tepuk tangan dulu semuanya untuk Alesius. Keren. Iya. Pintar. Nah, setelah membaca dan mendengarkan tadi, Alesius menceritakan tentang cerita bawang putih dan bawang merah, kita lanjut. Di sini kalian akan berdiskusi di LKPD-nya tadi, Bapak bagikan di grup WA. Nanti kalian diskusikan bersama teman kelompok. Di sini ada nama tokoh dan peran dan karakternya. Misalnya di sini, siapa nama tokoh tadi yang ada di cerita tersebut? Bawang merah. Bawang merah, bawang putih. merah. Bawang Jadi, putih. peran sama karakternya apa? Peran sama karakternya apa, Metoko?
Bawang merah pemalas, Pak. Bawang merah pemalas. Ya, jadi itu contoh bagaimana mengerjakan LKPD ini. Bapak kasih nanti kalian diskusikan bersama teman kelompok. Kemudian setelah mengerjakannya ini, kita lanjut ke amanat dan pesan moral. Jadi kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian apa amanat atau pesan yang terkandung yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita tersebut. Dikerjakan ya. Ya, Pak. Alesius paham? Bapak lihat Alesius diam-diam saja ya. Paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, bagus. Nanti tugasnya langsung dikirim ke nomor grup kita juga ya. Dikasih nama grupnya, yang kelompok 1 siapa-siapa, kelompok 2 siapa-siapa, kelompok 3 juga. Dengan selesai ini, berarti kita udah selesai materinya ya. Ya, Pak. Jadi, kira-kira dari pembelajaran tadi, apa saja yang sudah kita pelajari? Alesius, apa yang sudah dipelajari tadi? Cerita fiksi kegemaran, Pak. Bagus. Kalau Metopo belajar apa? Kita belajar hobi, Pak. Belajar hobi. Bagus. Jadi, tadi kita belajar tentang keberagaman kegemaran, belajar tentang tokoh-tokoh cerita fiksi. Ya, Bapak harap kalian bisa memahaminya. Jikalau nanti ada yang tidak paham, bisa ditanyakan ke Bapak melalui WA Group. Selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi. Nanti akan Bapak share ke grup WA ya. Itu nanti ada tes tertulis sama membuat clipping untuk meringkas cerita tadi, cerita bawang merah sama bawang putih tadi. Nanti akan Bapak bagikan ke WA Group. Sekarang bagaimana? Bapak mau nanya dulu, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Senang, Pak. Senang, Pak. Senang. Apa kira-kira harapannya? Apakah kalau Bapak punya kekurangan, itu mohon dimaafkan ya? Iya, Pak. Iya, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya, tolong dipimpin doa. Ya, baik, Pak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, hati-hati pulangnya. Jangan lupa terus belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari ya, Pak Guru Ari sudah menyampaikan tadi hasil sampaiannya. Sekarang silakan Ibu Tri Yulianti ya untuk memberikan masukan, tanggapan atau kritik. Silakan Bu Tri yang ditujukan ke Pak Ari langsung. Baik, Pak. Selamat siang, Pak Ari. Selamat siang, Bu. Tanggapan dari saya sebenarnya sudah cukup bagus, Pak. Bagus sekali malahan ya, karena sudah menggunakan media audiovisual tadi, jadi cukup menarik. Mungkin catatannya hanya interaksi dengan siswa agak sedikit kurang, jadi mungkin kedepannya lebih siswa lebih diajak berinteraksi kembali seperti itu saja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu masukannya Bu. Maksudnya Ibu Tri, pembicaraan itu lebih banyak didominasi guru gitu maksudnya ya, sehingga interaksinya kurang. Iya Pak, jadi interaksi dengan siswanya lebih ditingkatkan lagi. Kalau dari segi penyampaian materi, media dan tampilannya sudah sangat bagus. Ya saja kekurangannya mungkin itu sedikit saja.
Ya. Ini Pak Ari, terima kasih saja ya. Ya, terima kasih Bu. Dan saya gunakan untuk perbaikan saya dalam mengajar. Terima kasih banyak Bu. Selanjutnya Ibu Pipi, silakan Bu Pipi Sama-sama, untuk Pak. memberikan masukan. Halo Ibu Pipi, silakan. Selamat siang Pak Ari. Siang. Selamat siang Bu. Untuk tampilannya udah bagus sekali, medianya pun bagus. Tapi benar kata Ibu Tri tadi, sepertinya guru yang lebih dominan berbicara, sehingga siswanya terlihat seperti kurang aktif gitu Pak ya. Itu aja Pak saran dari saya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Artinya Karena sama ya, apa namanya, apa yang disampaikan Bu Pipi tadi sama seperti yang disampaikan oleh Bu Tri ya. Tapi Pak Ari sudah mengucapkan terima kasih ya, artinya untuk kedepannya supaya diusahakannya. Langsung saja kita undang Ibu Murdika untuk memberikan masukan, saran, dan kritik. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, secara keseluruhan penampilan Pak Ari bagus Pak Ari ya. Medianya juga bagus, kemudian Pak Ari juga bersemangat. Cuman ada beberapa catatan ya Pak Ari, seperti kata Bu Siti dan Tri tadi, memang Pak yang dominan ya Pak ya. Terus ada hal-hal yang seharusnya kita bisa lemparkan ke siswa, tapi guru tetap yang bicara seperti itu. Nah, seperti tadi itu kan, ini kan ada PowerPoint-nya ya Pak Arya. Mungkin kalau mengajar siswa juga medianya seperti ini, pakai PowerPoint gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya seperti tadi itu, apa namanya itu, peran antagonis, kemudian protagonis dan sebagainya, itu kan bisa dilempar ke siswa gitu. Di PowerPoint-nya juga ada kan, siswa bisa diminta membaca atau apa gitu. Jadi nampak siswanya itu aktif gitu. Jadi bukan yang membacakan gitu. Terus ada satu lagi hari ini mungkin untuk selanjutnya untuk Bapak Ibu yang lain juga, seperti yang pertama tadi saya sampaikan bahwa di tematik itu tidak perlu disebutkan ke anak-anak bahwa hari ini kita belajar pelajaran ini dan pelajaran ini gitu. Jadi kalau sebelum kita masuk ke materi disampaikan hari ini kita belajar tema 8, tema 2, PB ketiga tentang pelajaran PPKN dan BI. Mungkin kalau untuk anak yang senang PPKN dan BI nggak masalah, untuk anak yang nggak suka mungkin langsung stres duluan gitu. Jadi untuk tematik ini kita sampaikan aja hari ini kita belajar sampai di tema 8, tema 2 PB 3. Nah, setelah pembelajaran ini Bapak harapkan ini boleh Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi tidak perlu Bapak sampaikan hari ini pelajaran ini dan pelajaran ini seperti itu, karena untuk tematik itu kita membuat anak itu suka belajar gitu, tidak terbebani oleh mata pelajaran ini, tapi mereka mendapatkan materi gitu. Nanti mereka sendiri yang akan mengarahkan pikiran, oh ini tentang keberagaman budaya, oh berarti ini masuk PPKN, ini tentang apa, tokoh pada cerita, oh ini bahasa Indonesia. Jadi anak bisa melihat sendiri pada saat kegiatan berlangsung seperti itu. Jadi tidak perlu, sebaiknya tidak usah Bapak sebutkan kita belajar mata pelajaran apa, mungkin seperti itu ya Pak ya. Mungkin hanya masukan saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, tentu Pak Ari terima kasih ya dengan Ibu ya yang memberikan masukan.
Saya satu Pak Ari yang perlu diingat juga, kan pembelajaran tematik terpadu ini kan antara mata pelajaran satu dan lainnya itu kan saling terkait, tidak lepas gitu ya. Yang tadi itu kan apa namanya, subtemanya kan kegemaran ya Pak Ari ya. Ya mohon maaf Pak, tadi koneksinya lost. Aduh. Tadi PKN-nya kan kegemarannya. Iya Pak, keberagaman, keberagaman, intinya kegemaran situ. Nah, lalu bahasa Indonesianya kan tadi cerita bawang putih dan bawang merah kan ya? Iya Pak. Nah, jadi kalau dilihat situ kan konteksnya seakan-akan kegemaran situ lepas dengan bahasa Indonesia ya. Padahal yang dimaksud itu kegemaran ini termasuklah anak ini gemar membaca cerita-cerita yang apa ya, yang tokohnya antagonis dan sebagainya. Jadi di situ dikaitkan ya. Kalau misalnya kita membicarakan tentang cerita bawang merah, bawang putih, jadi seakan-akan antara bahasa Indonesia dengan PKN itu dia tidak terkait, Pak. Seperti itu ya. Iya Pak. Jadi harus ada terkait ya. Memang cerita bawang putih bawang merah, tapi anak artinya menyenangi, suka membaca-baca cerita, antara lain adalah cerita bawang putih bawang merah. Nah di situ keterkaitannya ya. Jadi tidak lepas dia saling terkait gitu ya. Mungkin itu ya Pak Ari, mudah-mudahan nanti ke depannya menjadi lebih bagus. Ini pun secara keseluruhan sudah bagus ya. Artinya sudah tadi konsep ke konsep saja ya. Ya terima kasih Pak. Ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Ari ya. Ya, selamat.